Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang pada hari ini berkesempatan untuk mempresentasikan terkait reksadana sebagai salah satu jenis investasi. Dalam kelompok 1 ini terdiri dari saya, Salsabila Maulida Rahma, dan juga rekan-rekan saya. Saya Muhammad Menrabro, tim 137. Saya Mas Andra, tim 154. Saya Nafarul Faizal dengan NIM 265. Saya Sastra Nalkota dengan NIM 261. Baik, kali ini kita akan mengenal apa itu reksadana. Nah, menurut OJK sendiri, reksadana merupakan wadah penghimpunan dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang disebut dengan manajer investasi dan diinvestasikan pada surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan jangka pendek atau yang biasa disebut dengan pasar uang. Selanjutnya, untuk sejarah reksadana di dunia, yakni reksadana pertama di dunia bernama Emrah Makmur di tahun 1744. Nah, reksadana ini dikenal dengan persatuan menciptakan kekuatan. Kemudian di Inggris pada tahun 1862 dan di Prancis pada tahun 1867, reksadana berkembang menjadi hukum perusahaan saham gabungan. Perusahaan ini dipegang oleh Belanda bernama Adrian van der Beek. Kemudian dana investasi modern didirikan di Philadelphia pada tahun 1907 dengan nama Alexander Fund. Dan pada tanggal 21 Maret 1924, Investor Trust didirikan di Boston, Massachusetts. Selanjutnya, untuk sejarah reksadana di Indonesia sendiri ini diawali dengan berdirinya PT Dana Reksa yang didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1976. Di sini dana investasi pertama Dana Reksa disebut Dana Reksa Certificates. Namun baru pada tahun 1995 terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang peraturan reksadana diundangkan. Hal ini terkait dengan penerbitan dana investasi tertutup oleh PT BDNI Reksadana yang menawarkan 600 juta saham. Perusahaan saat itu mampu menghimpun pendanaan sebesar 300 miliar dan berdasarkan sejarah panjang tersebut, banyak perusahaan manajemen investasi yang didirikan sebagai pengelola dana investasi di Indonesia. Saat ini terdapat puluhan perusahaan pengelola aset investasi yang tersebar di seluruh dunia. Dana administrasi yang dihimpun dari masyarakat bernilai triliunan dolar. Investasi reksadana masih sangat diminati dan beragam produk investasi yang ditawarkan. Mulai dari produk investasi yang berisiko rendah hingga reksadana pasar uang yang berisiko tinggi seperti reksadana saham. Keberagaman ini memungkinkan masyarakat untuk memilih reksadana yang paling sesuai atau cocok dengan profil resikonya. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis reksadana. Yang pertama ada reksadana pasar uang. Jenis reksadana ini memiliki kebijakan investasi 100% pada instrumen pasar uang atau surat berharga dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Cocok untuk pemenuhan tujuan keuangan dengan jangka waktu pendek kurang dari 1 tahun, atau investor dengan profil yang sangat konservatif. Reksadana jenis ini memiliki risiko paling rendah dan imbal hasilnya juga relatif lebih kecil. Yang selanjutnya ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana ini sebagai besar alokasi investasinya minimal 80% ditempatkan pada efek yang memberikan pendapatan tetap, misalnya surat utang atau obligasi. Cocok untuk penentuan tujuan keuangan dengan jangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, atau investor dengan profil yang konservatif. Baik, selanjutnya ada reksadana campuran. Reksadana campuran memiliki kebijakan investasi maksimal 79% pada instrumen pasar uang, obligasi, dan saham. Cocok untuk pemenuhan tujuan keuangan dengan jangka waktu antara 3 sampai 5 tahun, atau investor dengan profil moderat. Yang selanjutnya ada reksadana saham. Jenis ini memiliki kebijakan investasi minimal 80%
pada instrumen satu saham cocok untuk pemenuhan tujuan keuangan dengan jangka waktu di atas 5 tahun atau investor dengan profil agresif. Menganut prinsip high risk, high returns, reksadana ini memiliki resiko paling tinggi dibanding dengan reksadana lainnya, tetapi mempunyai potensi keuntungan yang paling tinggi juga. Yang selanjutnya ada reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan versi syariah dari keempat reksadana di atas yang mengikuti ketentuan dan prinsip syariah Islam dalam pengelolaannya. Baik, kalau kita berbicara mengenai dasar hukum reksadana, maka dasar hukum yang pertama kali dapat kita cari adalah ada di Undang-Undang Penanaman Modal atau yang bisa disebut dengan UPM, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Di pasal 1 di situ ada pengertian dari reksadana, yaitu reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan oleh portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi menurut definisi ini reksadana itu nanti ada orang misal si A, si B, si C, dia ini punya uangnya ini kemudian dikumpulkan ke si manajer investasi. Nah, si manajer investasi ini kemudian memutar uang itu ke berbagai instrumen, entah itu saham, aset, ataupun beli tanah dan semacamnya. Dan nanti dari situ uang itu akan dikembalikan kalau ada keuntungan. Pengertian dari manajer investasi ini dapat kita jumpai di pasal 11 Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, biasanya kan reksadana ini biasanya berbentuk perusahaan, dan perusahaannya ini adalah perseroan terbatas. Karena perseroan terbatas, maka reksadana ini juga ikut aturan di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, untuk teknisnya mengenai reksadana ini dapat kita jumpai di Peraturan 4A3 dan juga Peraturan 4A4. Ini teknisnya. Sebenarnya undang-undang tadi ini hanya secara besar. Oke, yang selanjutnya ada perkembangan reksadana di Amerika Serikat dan juga Indonesia. Yang pertama ada di Amerika Serikat tahun 1940. Pada saat itu, reksadana diterbitkan di Amerika Serikat. Nilai aset reksadana berjumlah sekitar 448 juta US dollar yang dimiliki oleh 298.000 investor. Selanjutnya tahun 1960, aset reksadana berkembang menjadi 50 miliar US dollar yang berasal dari 400 reksadana. Tahun 1994, aset reksadana menjadi 2 triliun US dollar dengan jumlah 5.000 reksadana serta jumlah investor 38 juta orang. Selanjutnya tahun 1997, aset reksadana meningkat menjadi 3,6 triliun US dollar dengan jumlah reksadana sekitar 6.000. Tahun 2000, aset reksadana meningkat menjadi 6,9 triliun dengan jumlah reksadana 8.171. Selanjutnya ada di Indonesia. September 1995, PT BDNI reksadana menerbitkan reksadana tertutup dengan saham berjumlah 600.000 juta dengan nilai total sebesar 300 miliar. Nah, kalau kita berbicara mengenai cara kerja reksadana, sebenarnya cara kerjanya reksadana ini cukup mudah ya, karena reksadana ini salah satu investasi yang simpel sehingga cocok untuk bagi masyarakat yang masih pemula dan ingin mulai investasi. Nah, cara kerjanya bagaimana sih? Cara kerjanya adalah yang pertama, manajer investasi akan mengumpulkan dana dari para investor. Jadi nanti yang mau invest itu didata semua, kan berapa juta nanti dikumpulkan oleh manajer investasi. Nah, kemudian oleh manajer investasi itu uangnya ini diputar. Nah, enaknya reksadana ini adalah diputarnya ini nggak diputar ke satu sektor saja, tapi berbagai sektor, sehingga kalaupun ada yang rugi, itu yang rugi cuma satu, lainnya masih ada, bisa di saham atau properti, aset-aset lainnya, beli rumah, beli tanah, atau buat usaha gitu. Jadi misal diputar untuk usaha, dan ternyata usahanya bangkrut, ya nggak apa-apa, kan masih ada keuntungan dari tanah, dari aset, dan lain sebagainya. Jadi
ibaratnya ini menaruh telur di banyak keranjang. Jadi kalau pecah satu masih ada yang lain. Nah, kalau sudah ada keuntungan, baru keuntungan ini kemudian dibagikan oleh para investor. Jadi mekanismenya ini investor setor uang. Nah, uangnya ini benar-benar dipasrahkan ke manajer investasi. Ini bedanya sama saham. Kalau saham kan kita setor uang, terus dengan setor itu kita punya saham, yang dengan saham kita bisa ngatur. Misal kita sahamnya 60% ya, kita bisa ngatur ini perusahaan mau diapain. Tapi kalau reksadana ini kita setor, kita sudah pasrah, biarkan manajer investasi yang bekerja. Sehingga ini cocok untuk yang ingin investasi tapi masih pemula, masih belum tahu banyak gitu. Tapi ya gitu, ini kelebihannya lebih aman, lebih praktis. Kekurangannya ya mungkin untungnya nggak terlalu banyak dan kita nggak bebas. Setelah kita mengetahui macam-macam jenis investasi reksadana, kita akan membahas apa saja keuntungan yang bisa kita dapatkan jika kita berinvestasi melalui reksadana. Saya punya 5 poin. Yang pertama, tidak butuh banyak modal untuk mulai berinvestasi. Saat ini ada banyak produk reksadana yang bisa dibeli mulai dari nominal Rp500.000. Bahkan ada juga yang bisa dibeli dengan nominal yang lebih rendah, yaitu dengan uang Rp100.000 saja. Dengan nominal yang terjangkau tersebut, tentu ini siapapun bisa membeli reksadana sebagai alternatif mereka untuk berinvestasi. Atau jika ingin lebih praktis, bisa juga dibeli secara online. Yang kedua adalah mendapatkan dukungan dan arahan dari manajer investasi. Tentu cara investasi ini sangat cocok bagi para pemula yang ingin memulai investasi mereka. Ketika Anda menyetorkan dana kepada manajer investasi, nanti dana yang masuk biasanya akan dipecah ke beberapa investasi yang masuk ke dalam produk reksadana tersebut. Lalu manajer investasi akan membantu Anda dalam mengelolanya. Yang ketiga, ini bersih dari pajak. Hingga saat ini belum ada aturan terkait pemungutan pajak pada produk reksadana, sehingga keuntungan yang Anda peroleh dari investasi ini bisa Anda terima bersih tanpa potongan pajak sama sekali. Namun ada sebagian beberapa manajer investasi yang menarik fee jika Anda memasukkan di investasi mereka. Yang keempat adalah ya ini yang ditunggu, return investasi yang relatif lebih tinggi. Ini saya khusus membahas yang reksadana saham. Dari beberapa jenis reksadana saham memiliki return yang cukup menarik. Jenis reksadana yang tepat akan memberi bunga yang relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana jenis lainnya. Tapi perlu diketahui, reksadana saham ini jangka waktu panjang, tidak jangka waktu singkat. Jadi butuh waktu yang tidak sedikit untuk menikmati return dari investasi ini. Oleh karena itu, tidak perlu heran jika bunga reksadana saham Anda pada awalnya bernilai minus selama bertahun-tahun. Namun pada akhirnya, kesabaran Anda akan terbayarkan dengan return yang relatif cukup tinggi. Selanjutnya yang kelima, investasi ini diawasi oleh OJK. Semua reksadana sudah diawasi oleh OJK, baik yang dibeli secara langsung di bank, maupun melalui manajer investasi, maupun yang dibeli secara online. Jadi dana yang Anda gunakan untuk membeli reksadana dijamin aman dan tidak akan hilang begitu saja. Meski begitu, khusus untuk reksadana saham, ini termasuk ke dalam investasi yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, Anda perlu memahami strategi investasi dan manajemen keuangan yang baik. Jika disambungkan dengan poin yang sebelumnya, Anda bisa berkonsultasi dengan manajer investasi tersebut. Selanjutnya ada tahapan berinvestasi pada reksadana. Yang pertama yaitu mengunduh aplikasi yang menyediakan produk reksadana. Saat ini banyak platform atau aplikasi yang menyediakan produk reksadana, sehingga para investor dapat leluasa memilih platform untuk berinvestasi. Lalu yang kedua, dapat memilih dan membeli produk reksadana yang diinginkan. Dalam hal ini, di sini investor dibebaskan memilih reksadana yang cocok. Dan yang selanjutnya, terdapat konfirmasi persetujuan dan pembayaran. Setelah memilih produk reksadana yang cocok, konfirmasi persetujuan dan pembayaran pada platform tersebut sangat diperlukan. Selanjutnya, kesimpulannya, jenis investasi reksadana hingga saat ini masih menjadi salah satu pilihan investasi bagi banyak orang, terutama bagi orang yang masih awam dalam berinvestasi, sebab reksadana
memilih resiko kerugian yang tidak begitu besar, lalu nominal untuk berinvestasi juga cukup terjangkau. Mulai dari tahapan berinvestasi, cara kerja hingga benefit yang didapatkan cukup menarik minat masyarakat dalam berinvestasi pada produk reksadana. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.